Halo teman-teman, selamat malam minggu. Berjumpa lagi dengan Satria di Bareng-Bareng Satria episode keempat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Hari ini spesial banget menemani teman-teman semua yang ada di rumah ya, malam mingguan secara virtual. Kita lewat live Instagram dan kita bakal bahas ringan nih nanti sama salah satu narasumber kita, salah satu anak berprestasi ya, anak membanggakan dari Indonesia yang bakal sharing banyak nih tentang aku bangga nih menjadi anak Indonesia. Sebelumnya aku bakal invite dulu yang akan jadi narasumber kita pada malam hari ini sudah ada di sini. Oke. Kita menunggu narasumber kita terhubung. Akan dicek dulu. Pilih dulu filter yang unik. Hai Kak. Halo, halo, halo. Santai aja ya. Pilih-pilih dulu udah. Udah. Udah ya. Oke. Halo Monik, apa kabar? Long time no see you. Lama banget. Puji Tuhan, baik Kak. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik banget sih. Apalagi ketemu Monik jadi makin bersama malam hari ini. Aduh, aduh. Nah, aku bakal ngenalin dulu ya Monik ke teman-teman semua yang baru join di sini. Boleh, Jadi boleh Kak. malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama salah satu anak berprestasi nih asal Lampung yang bakal sharing-sharing nih di malam minggu teman-teman yang ada di rumah. So dia adalah Monik Angeli. Tepuk Halo tangan ya. semuanya. Boleh sapa teman yang ada di rumah dong Monik. Boleh, boleh Kak. Oke. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan di rumah aja. Ada ya edisi PPKM ya nih ya. Iya Kak. Belum mungkin ada lagi ya, tapi pasti udah pada ya. Kalau Monik ini adalah Putri Cilik Lampung 2020 dan juga Putri Cilik Indonesia ya 2020. So, sukses terus Monik, keren banget Amin, prestasi. amin, amin Kak. Amin. Kakak juga sukses terus. Amin. Monik, aku sebelumnya mau tahu, sekarang Monik sekolah SMP, SMA kelas berapa? Unik SMP kelas 8 Kak. 8 ya. Iya, kelas 8. Oh. Sekarang kesibukan apa nih Monik? Kesibukannya ya karena Monik masih pelajar ya Kak, SMP. Jadi pasti online school, terus juga terkadang ada photoshoot dan aku sering cover-cover kecil-kecilan gitu Kak. Aku lihat juga nih di Instagram Monik, Monik suka ini ya cover-cover Iya. musik. Salah satu hobi Monik nih ya, bermusik. Iya, hobi, salah satu hobi. Oke, selain Monik, kalau di rumah aja, Monik biasanya ngapain nih? Selain cover-cover lagu. Oh, kalau di rumah ya paling Monik terkadang ya bantu orang tua, terus kadang aku juga buat TikTok. Ya, nggak stres ya di rumah aja. Iya Kak, harus ningkatin imun, ningkatin imun. Harus, Dan terkadang aku juga olahraga kok Kak. wah, sip. Keren banget ini. Patut anak muda yang patut dicontoh ya. Kalau saya sudah tua, Masih muda kok Kak, masih muda ya. jiwa muda. Tapi teman-teman kemarin kan Monik, aku sempat share poster kita. Terus ada beberapa yang nanya, Satria emang itu apa sih Putri Cilik? Nah mungkin sebagian belum ada yang tahu Monik. Putri Cilik. Hmm, oke. Jadi Putri Cilik itu adalah ajang perpejenan yang ada di Indonesia, tapi khusus anak-anak Kak. Jadi rentang usianya itu 9 sampai 12 tahun. Oke, dan Monik join waktu usia berapa tuh berarti? Monik join pas umur 12. Tapi Monik pas yang di Lampung itu Monik daftar itu masih umur 11, tapi yang di nasionalnya 12. Ya, ya. Nah, itu kan pasti penuh dengan pemikiran ya Monik yang pas mau join, apalagi Monik masih SMP ya. Hmm. Kelas 1 dong waktu itu ya, kelas 1 atau masih SD malah. Kalau yang di Lampung, Monik Hmm? pas seleksi itu kelas 6.
6 SD. Tapi pas yang di nasional kemarin kelas 1 SMP. Nah, tuh, waktu ikutan aja masih mau masuk ke SMP gitu ya. Nah, kok Monik berani sih untuk memutuskan untuk terjun ke dunia pageant ya jatuhnya ini? Karena sebenarnya aku tuh minat Kak, aku suka sama dunia pageant. Sebenarnya sih awalnya gini ya Kak, nih Boleh. sambil cerita boleh lah ya. Jadi awalnya itu uh, Mami Monik itu suka banget nonton Putri Indonesia, ya kan? Nah, waktu itu pas 2015 aja Mami sampai ke Jakarta ikut nonton. Karena waktu itu hmm, kebetulan yang perwakilan Provinsi Lampungnya itu teman gereja Kalaras. Hmm. Jadi, Mami nonton di Jakarta. Dan aku kan karena penasaran nonton di TV dong. Kayak, apa sih ini kok sampai ditonton-tontonin gitu kan. Nah, pas nonton, wih seru juga ya. Terus aku liat putri-putrinya. Wah, putri-putrinya ini selain cantik, mereka tuh pintar, terus punya pribadi yang baik gitu. Perilaku yang baik. Nah, jadi aku pengen kayak mereka, Kak. Gitu. Berarti inspirasi dari ajang Putri Indonesia ya. Dan berarti ini bakatnya menurun dari Mami ya? Tapi juga dari kecil ternyata suka tuh sama kayak putri-putrian gitu. Capailah menjadi mungkin the next Putri Indonesia ya, amin ini. Amin, amin. Lain. Nah, Hmm. terus mana nih ceritanya? Pasti kan panjang ya. Yang di Lampung dulu deh. Gimana tesnya kok bisa Monik sampai terpilih? Tesnya apa aja? Lalu kayak gimana? Oh, jadi aku ini ceritain dari Lampung dulu nih, Kak. Hmm, boleh. Kalau yang di Lampung, jadi Monik itu ikut pendaftarannya, terus seleksi wawancara. Nah, terus Monik puji Tuhan lah, Monik yang terpilih jadi Putri Cilik Lampung. Nah, terus karantina di Jakarta tanggal 27 sampai 31 Oktober kemarin, 2020. Ya, yang 2020 kemarin itu. Nah, di sana Monik ikutin uh, kegiatan-kegiatannya. Di sana tuh ada pembekalan public speaking, ada pembekalan make up, ada pembekalan pageant, terus juga di sana kita nampilin bakat, namanya malam bakat, terus speech competition, debat, dan yang lain sebagainya Kak. Jadi Monik ikutin rangkaian seluruh kegiatannya sampai di grand final kemarin itu. Nah, Monik lah yang puji Tuhan terpilih nih sebagai Putri Cilik Indonesia 2020. Gitu. Sebenarnya panjang ya, nggak kan orang mungkin pikirnya Putri Cilik ajang catwalk. Ternyata enggak ya, Moniknya banyak banget rangkaian. Aku Ya juga di sana juga ada tes pengetahuan umum sama psikotes. bener-bener nggak ecek-ecek abal-abal ya. Itu di nasional kemarin saingan terbesarnya Monik siapa sih emang? Kenapa Kak? Saingan terbesar waktu di nasional. Saingan. Hmm. Semuanya mereka hebat-hebat kok Kak. Hebat-hebat lah. Semua dirangkul Iya. ya. Monik juga nggak nyangka sih sebenarnya karena Monik ngeliat kemarin kan sama teman-teman tuh ngeliat, wah mereka ini ya apa namanya kayak punya potensi gitu. Jadi kemarin tuh nggak nyangka banget sih sebenarnya. Terus apa Monik rasain setelah Monik terpilih sama sebelum? Pasti kan beda dong rasanya sebelum sama sudah jadi putri. Ini rasain ya Kak? Iya rasanya. Atau banyak yang nyapa setelah itu atau kayak gimana? Oh iya suka. Sekarang itu apa ya? Mungkin sekarang kesibukannya ya lebih banyak gitu kan. Kalau ya rasanya ya bersyukur, bertambah, terus banyak juga teman-teman yang banyak sekarang yang nge-support Monik gitu. Pokoknya selalu bilang semangat ya kak, gini-gini, banyak yang nyapa di DM gitu. Banyak yang mendoakan juga untuk Monik ya setelah terpilih malah. Pasti. Keren banget sih. Nah, ada nggak mungkin tadi kan aku dengar panjang banget ya, ada bakat atau segala macam tuh tesnya tuh. Aku juga sampai bengong, wow, sepanjang itu proses. Pasti ada pengalaman menarik ketika karantina atau apa. Ada nggak ceritain ke teman-teman?
Pengalaman menarik, Kak. Paling menarik sekarang itu keinget. Paling menarik ini nih, Kak. Waktu itu pas penampilan malam bakat. Itu tuh aku bener-bener serius ngelihat teman-teman itu first time ngelihat pakai baju daerah loh. Kayak baru pertama kali ngelihat seluruh daerah Nusantara gitu kan. Kan biasanya ngelihatnya dari internet, dari buku pelajaran. Nah, itu ngeliat secara langsung. Jadi itu menurut aku kayak saling bertukar lah, kayak wah bajunya ini ya bagus ya, kamu juga gini-gini, saling cerita tentang baju daerahnya masing-masing, karena kemarin kan itu kan warna-warni banget ya, beragam gitu. Wah, Salah satu yang menarik sih. jadi tahu juga ya Pak, biasa buku gitu ya. Jadi ngelihat Biasa di buku, di internet, ini ngeliat langsung gitu kan. Wow. ya sih. Jadi berarti menambah kekayaan bahwa Indonesia itu kaya banget ya Moni. Kaya banget. Nah, bicara tentang pakaian nih sebenarnya atau tentang Indonesia gitu. Apa sih yang paling Monik suka dari Indonesia gitu? Kalau dengar kata Indonesia. Yang paling Monik suka dari Indonesia itu yang pastinya adat istiadatnya, budayanya, makanan-makanannya tuh, Kak. Nah, ini sambil cerita lagi nih, Kak. Oke banget dong. Kenapa, Kak? Maaf. Boleh cerita sama teman-teman. Boleh cerita sama teman-teman. Boleh cerita sama teman-teman. Oh, cerita ke teman-teman ini. Iya, boleh Bapak cerita. Oh, iya. Nah, aku nih mau kasih tau ya, Indonesia tuh kaya banget sih sebenarnya. Kayak makanan-makanannya, budayanya, adat istiadatnya, kan bahasanya per daerah kan beda-beda kan. Tuh. Ya, jadi Indonesia itu ya gak ada alasan lagi lah buat kita untuk gak bangga sama Indonesia. Monik, aku sambil ngasih tahu teman-teman ya bahwa ini kan kita ngobrol santai banget ya. Jadi teman-teman semua yang di sini join, teman-teman Monik yang mau tanya atau komentar langsung aja tulis di kolom di bawah. Nanti kita sambil bacain bareng-bareng ya Monik ya. Santai Boleh, aja. boleh, Kak. Siap. Malam mingguan bareng kayaknya. Malam mingguan bareng. Nah, kan ada banyak banget, ada adat istiadat, ada makanan-makanan. Sebenarnya kalau Monik sendiri favoritnya apa sih kalau untuk makanan Indonesia? Makanan Indonesia aku suka sama lontong sayur. Tuh, mantap. Oh, Pecel, Kak, enak banget. tetap ya Apalagi bumbu kacangnya itu, oh my god. lidahnya lokal ya ini ya. Walaupun Queen makanan tetap seneng ya, makanan tradisional. Itu tadi. Kakak apa nih makanan favoritnya? Kalau aku suka banget karena memang lingkungannya orang Lampung ya, jadi suka banget sama seruit. Jadi Oh, emang seru ya. bangga banget, Lampung pride banget. Nah, dan teman-teman kalau yang dari luar Lampung harus coba banget sih ya makanan-makanan di setiap daerah nggak sih? Kalau kita jalan Iya. ke pasti beda-beda ya Monik. Iya, betul, Kak. Pasti beda-beda. Nah, selain itu Monik, apa sih sebenarnya yang menarik lagi? Apalagi kan sekarang Monik kemarin udah belajar banyak tentang pekejenan, lalu tentang pengetahuan umum dan segala macam. Apa sih yang membuat Indonesia itu sebenarnya berbeda di mata dunia versinya Monik? Indonesia berbeda di mata dunia. Hmm. Kekayaannya ya, Kak. Karena kita kan sampai dijajah, Kak. Oh, bener juga. Bener-bener. Kekayaan alamnya, terus budayanya, itulah makanya kita sampai dijajah, Kak. Karena kan buah-buahnya juga nih, buah-buahnya. Ya kan? Kadang buah-buah kita diekspor ke negara lain kan. Nah, aku juga karena sering nonton YouTube, pernah ngeliat apa ya, kayak reaksi orang luar gitu yang makan buah Indonesia. Dia sampai kayak kita karena mungkin sering makan kayak biasa kan, enak gitu. Mereka sampai kayak, wah enak banget, ini apa gitu. Ikut seneng sih Kang ngeliatnya kayak gitu. Enggak. Ilmu baru juga nih buat aku juga baru tersadar ketika Monik ngomongin ini tadi ya. Sebenarnya itu tuh biasa ya makan duren, makan is gitu. Mungkin untuk orang unik gitu ya. Unik gitu. Keren. Katanya Kak Devina Raja, Monik dewasa sekali katanya. Monik tampak
Tapi tetap cantik luar dalam kalau Moni. Sungguh berbeda ya. Puji Tuhan deh, puji Tuhan. Maaf kak, nggak kedengeran ini. Oh, oke oke. Halo, sekarang sudah. Belum, belum kedengeran. Mana nih kak? Belum kedengeran. Belum dengar. Nggak ada. Putus-putus nih kak. Kadang kedengeran, kadang enggak. Oh, di saya biasanya di pedal. Nggak ada kak. Ini belum kedengeran nih suara kakak sama sekali. Halo, halo. Teman-teman nih, ada yang tahu ini suara dari aku ya yang nggak masuk. Coba kak, ini aku tes. Coba kakak nyanyi dulu nih kak, supaya kedengeran. Coba. Nyanyi dulu kak. Kak, Belum kedengeran nih kak sama sekali. halo. Belum kak. Belum. Tes, tes, tes. Satu, dua, tiga. Tes, tes, tes. Aduh, update gaptek juga, jadi bingung. Nah ini udah mulai. Coba di kakak ngomong terus-terusan kak. Halo, halo. Halo teman-teman Nah, semua. nah udah dah. Maaf ya, saya tinggalnya di pedalaman. Jadi Oh iya ya kak, nggak apa-apa. aku lagi di sekarang mau di kota Metropolitan ya biasa kali Anda. Nggak apa-apa kak. Hilang lagi nih kak, hilang lagi. Saya juga bingung. Mungkin sambil Monik jawab pertanyaan dulu deh. Monik umur berapa? Monik umur 13 tahun. Monik tampang dan makeup sungguh berbeda. Sungguh berbeda ya? Putus-putus. Belum terdengar kak. Kali ya Moni, Kenapa kak? kita ulang. Ulang. Ah, Nah ini udah nih. halo? Halo? Coba kakak ngomong. Kedengaran nggak sekarang? Udah. Aduh, kenapa ini live-nya nih? Apa persinya? Kenapa ini? Kayak ini ya. Tuh ada nanya tuh Moni katanya tinggi sama berat badannya doang katanya mau di spill atau enggak? Boleh. Tapi kalau berat badan udah lama sih nggak ngukur.
tingginya itu 164 cm terakhir itu. Kalau berat badannya 4 berapa ya? Nggak tahu deh. 48 kayaknya. Sama Monik apapun bisa lah, pokoknya tinggal hubungin Monik, Tinggal hubungin. tinggal langsung. Mumpung sedang bersahabat, Hmm? tadi kita kan topik kita malam hari ini kan tentang bangga nih jadi anak Iya. Indonesia. Nah, menurut Monik anak Indonesia memang seperti apa sih? Anak Indonesia. Kalau ngomong anak Indonesia ya pasti ya anak-anak Indonesia itu ya pasti hebat-hebat, cerdas-cerdas, punya talenta. Pokoknya anak-anak Indonesia tuh anak-anak hebat deh, Kak. Maaf nih, Kak. Putus-putus lagi, hilang nih suaranya. Nah, mungkin Kakak lebih deket nih suaranya. Soalnya tadi pas Kakak ngejauh, hilang. Oh, sekarang terdengar nggak? Kedengar. Oh, kurang ya. Iya. Teman-teman muka saya terlalu ngezoom, nggak apa-apa ya. Caranya Monik nggak dengar. Kedengar nih, Kak. Nah, tadi kan berarti memang benar-benar semua anak Indonesia itu sebenarnya punya potensi gitu ya. Bilang anak Indonesia itu keren-keren gitu sebetulnya. Nah, memang sekali lagi, kenapa sih anak Indonesia itu perlu bangga kalau mereka itu lahir dan besar di Indonesia? Mungkin ada teman baru join. Kenapa, Kak? Iya, kita perlu bangga gitu, terlahir sebagai orang. Oh, ya karena Indonesia kaya. Karena akan alam, kaya akan makanan, kaya akan budaya, kaya akan buah-buahan, kaya akan segalanya kayaknya. Jadi Bahasa, perkataan adat istiadat. Kenapa nih, Kak? ya yang tentang penjajahan tadi itu menarik banget menurut aku karena kita nggak menjajah kalau kita nggak kaya gitu ya Monik ya. Hmm. Benar-benar. Ngomongin tentang tadi hal apa sih sebenarnya Monik yang bisa kita lakukan dan kita berikan buat Indonesia gitu sebagai anak-anak gitu. Yang bisa kita berikan ke Indonesia. Dengan cara hal kecil sih, Kak. Kayak eh, belajar dengan rajin, terus kembangin bakat, kembangin potensi, terus bisa menjaga diri, ya itu mungkin contoh-contoh yang bisa kita berikan ke Indonesia gitu kan. Mungkin kalau seluruh anak bisa ngelakuin hal yang sama, mungkin ada harapan sih untuk Indonesia maju. Karena kan anak terlindungi Indonesia maju. Coba. Aduh ini baru biasa Monik pengetahuan sangat Duh, maaf nih, Kak. iya. Kita santai-santai aja. Duh, 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 duh. Malam minggu benar-benar nggak kemana-mana ya, di rumah aja. Di rumah. Kakak gimana nih? Sama aja sih, kita kan Sama sama-sama aja. aja ya. Iya. Masih Duh, 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 duh. di rumah nih, nanti buat di rumah nih yang nonton, di rumah aja kita tuh bisa ngapain aja sih? Gitu. Mungkin ada inspirasi buat teman-teman. Banyak sih, Kak, kita bisa ngelakuin apa aja. Kita bisa coba hal yang baru. Biasanya Monik ya, sebelum COVID ini masak, nggak bisa masak gitu. Kalau di sini kan lah coba lah masak nasi goreng sendiri, masak telur sendiri, terus masak sambal sendiri gitu. Kalau itu sih jadi kita bisa cari hal yang baru, terus kita juga kayak aku misalnya nih, aku ya main gitar gitu, coba-coba cover-cover lagu gitu. Jadi ya sekalian kembangin bakat juga sih, Kak. Makin bakat dan coba hal-hal baru. Berarti tadi ada apa Monik ngebuka satu skill baru ya, masak ya. Masak. Berarti kalau Awalnya tuh nggak sebelum COVID ya, nggak ini sih, Kak, masak. Sebelum pandemi nggak pernah masak kayaknya. tadi masak Tapi
masakan pertama yang Monik berhasil buat? Nasi goreng. Teman ngobrol sama Monik, boleh langsung aja tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita Iya. ya malam mingguan bareng sama Monik. Ini mumpung Monik sedang free ya, biasa jadwalnya sangat padat merayap teman-teman. Jadi luar biasa. Misalnya nih PPKM, lalu pandemi sudah mulai bereda gitu ya, mulai bisa terkondisikan lagi, udah normal lagi. Monik punya plan nggak pengen ngapain mungkin? Kenapa, Kak? Ya, setelah pandemi selesai, Monik punya rencana nggak mau ngapain? Pengen ke pantai. Mungkin nggak. Kangen pantai. Memang selama pandemi ini belum sempat kabur-kabur ke pantai dekat rumah gitu atau kemana? Pernah. Itu tuh pernah sih sekali kayak. Iya, pas itu waktu itu ke Laguna Gayau waktu itu. Kenapa, Kak? Di mana tempatnya? Tanggamus. Kamu. Oh, boleh kasih tahu aku nggak tempatnya kayak gimana? Aku belum pernah ke sana soalnya. Tempatnya itu pokoknya eh indah banget deh, Kak, sejuk. Terus apa namanya? Perjalanan ke sana tuh kita harus mendaki dulu ya. Iya, Dan mendaki, menurun gitu. Tapi seru sih. Terbayarkan dengan apa ya, keindahannya. rugi. Terus kalau misalnya setelah pandemi udah belum mau ke pantai apa nama-namanya? Belum sih. Belum. Yang penting apa ya, pengen ke pantai deh gitu. Ya pantai. Kalau kakak nih, apa nih plannya ke depan? Kalau misalnya pandemi ini, aminnya udah menghilang. Ini pengen jalan ya, keluar lagi Jalan. tempat-tempat baru yang belum sempat Iya. kunjungi gitu kemarin. Mm-mm. Nah, ngomongin pandemi, Monik, tadi kalau Monik kan sekarang kan posisinya juga masih SMP ya, kelas 2. Terus cara Monik untuk tetap berhubungan baik dengan teman-teman walaupun di rumah aja? Berhubungan baik sih kadang kita ini ya Kak, apa namanya, ngelakuin Zoom gitu. Saling ngobrol-ngobrol lah kayak gitu biasanya. Chit-chat juga di WA. Oh, tetap connect kan kan? Tetap, tetap berhubungan deh. Balik dari cilik ke si Monik. Hmm? Pasti semua orang kan mendukung Monik ya, pasti ada juga orang-orang yang nggak suka gitu ya, atau mungkin uh, meledekin. Oh, Monik kan bukannya masih kecil tuh sekolah aja gitu, ngapain ikut-ikutan ajang-ajang kayak gini. Nah, tuh Monik dapat nggak sih omong-omongan kayak gitu? Kalau omongan kayak gitu sih enggak sih Kak. Nggak. Oke. Enggak ada, enggak pernah dengar ada orang yang ngomong kayak gitu. Jangan-jangan kakak nih yang ngomong kayak gitu. Kayak aja. Karena kan biasanya gitu. Pada aku Bercanda kak, bercanda. langsung Bercanda. hari ini langsung di lapor. Ada yang nggak suka juga gitu dengan kita kan Monik, kadang-kadang kayak nggak dukung lah keputusan kita gitu. Tapi sejauh ini puji Tuhan dukung ya Monik ya. Iya, semuanya dukung. Nah, dari Moni juga menyampaikan terima kasih banyak juga nih buat pageant lovers, buat sahabat-sahabat Lampung nih yang udah support Moni sampai saat ini nih. Guru-guru juga, teman-teman tuh support banget buat Moni. Guru. Aduh, maaf nih Kak, gak kedengeran nih Kak. Oh, halo? Kedengeran. Bentar. Harus deket gini nih Kak. Jadi buat semuanya makanya gitu kan ya, karena pasti di sini kalau nggak ada dukungan dari teman-teman, dari guru-guru ya Monik ya, yang Iya, ngajarin. betul.
Tuh Monik ada yang dari Tania Ariksen. Monik suka Nah, BTS katanya. suka-suka. Suka. Oh, Monik K-popers juga. Tapi yang aku tahu ya, apa ya? Aku yang tahu BTS, Hmm, Blackpink, tapi nggak terlalu ngikutin sih. tahu dan apa lagu yang bahasanya K-pop itu ini ya, bias ya. Bias Bias. apa tuh Monik? Mungkin siapa tahu dia nanti ada calon-calon pacar Monik di sini yang pengen. Aduh, aku Astaga. Belum, 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 belum. BTS. Kalau bias ya, aku sukanya Taehyung sama Suga. Aduh, agak marah ya. Kenapa, Kak? Agak rakus ya, milihnya dua ya. Kalau lagu-lagunya yang paling Monik suka apa? Kan lagu BTS banyak banget yang terkenal ya Monik. Banyak yang hits banget. Mungkin ini ya, apa namanya? eh apa? Mic drop, terus sama mic drop sama apa tuh namanya? Butter ya. Oh, oke. Smooth Baru Butter. akhir mentega-mentega. Nggak apa-apa. Kan Monik kan memang suka musik ya Monik. Mungkin Monik ada rekomendasi nggak sih lagu yang Monik dengerin sekarang apa? Kenapa, Kak? Lagu yang lagi seneng Monik dengerin saat belakangan ini. Mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman. Apa namanya? Aku suka ini sih, morning coffee ya. Baru 2 hari ini kayaknya ya. Aku baru dengar tapi enak morning coffee. Dari lagunya siapa tuh penyanyinya? Chevy ya kalau nggak salah Chevy ya. Iya kalau nggak salah Chevy. Itu enak banget sih Kak. Aku suka Coba dengerin deh. Morning Coffee ya sebenarnya. morning coffee. Coffee. Kayaknya pas banget ya pagi-pagi baru bangun sambil ngeteh denger itu ya kayaknya. Iya. Tapi Monik minum susu. Terus teman-teman juga untuk Monik. Kan biasanya kalau orang-orang ikutan pageant dan segala macam kan pasti kadang-kadang ngejaga makanan atau Monik punya ini tersendiri nggak untuk makanan? Pilih-pilih nggak? Kenapa Kak? Monik makan pilih-pilih nggak? Maksudnya apakah ada makanan-makanan tertentu yang nggak Monik suka? Kalau sejauh ini sih aku suka-suka aja ya kecuali jengkol, pete, Oh, terus jengkol, pete, terus apa lagi ya? Ati, aku nggak suka ati. oh, di ayam itu Nggak suka tuh. Nggak enak. cek makan. Kenapa Kak? Tahu nggak ayam ceker gitu-gitu Oh makan? ceker. Ceker aku nggak makan. Nggak. Sayuran, Kenapa Kak? sayuran makan nggak sayur? Makan, makan sayur. Kayaknya Oh, tiap hari di sini mau masak sayur nih. itu kan bagus ya berani makan sayur karena kan anak-anak biasanya nggak suka makan sayur ya Monik. Dipaksa sih Kak. Mana tuh cerita sama sama mami? Awalnya sih kayak apa namanya, sayur nih sayur gitu kan. Aku ya biasalah, ya nggak suka gitu kan, kayak sayur kan pahit ya, sayur pahit. Terus kayak mami suruh kayak kalau nggak habis, kalau nggak habis pokoknya ada aja, kalau nggak habis nanti nggak gini gitu. Jadi ya tapi lama kelamaan jadi suka sih sama sayur. Oke, jadi ter habis apa suka karena terbiasa ya. Iya, jadi gini kak, dipaksa, terpaksa, Hmm? biasa, luar biasa. Kalau nggak dicoba dan nggak dipaksa mungkin kita nggak akan. Ya, jadi ya harus dicoba ya. Kalau nggak kita nggak tahu nih rasanya gimana. Tapi buat itu kan caranya dipaksa ya Monik. Nah tapi Heeh. cara buat teman-teman semua mungkin yang anak Indonesia yang nggak suka sayur untuk makan, ayo dong makan sayur. Gimana ya? Ya mungkin kayak
Caranya ya paling kayak apa ya? Apalagi sekarang untuk menaikkan imun, ya positive thinking aja. Sayur bisa memperkuat imun kita, bisa menambah sehat kita gitu. Jadi mungkin dengan cara itu ya mungkin bisa membuat anak-anak Indonesia bisa makan sayur kali ya. Apa, untuk cewek-cewek mungkin ya, apa, healthy and beauty is pain nih kadang-kadang. Kayak gitu. Karena kan makan sayur juga nggak ada ruginya nggak sih? Karena kan manfaatnya banyak banget ya untuk kesehatan. Mabok makannya. Hai Kak Moni, katanya ada Kak dari Ed Adri. Hai juga Andrin Raisa. Siapa Adrin? Adrin. Kenapa Kak? Enggak, itu namanya kan Adrin Raisa, siapanya Raisa. Oh, Monik, apa sebenarnya wishlist-nya Monik atau cita-citanya Monik yang belum tercapai atau mungkin tertunda karena ada pandemi? hmm, cita-cita. Mungkin keinginan ya Kak ya. Ingin Keinginan yang tertunda. Jadi ini sih Kak, aku dulu tuh pengen banget ya, pas kelas 6 hmm, karena pengen kan SMP ada MPLS, katanya itu seru, ada ininya, ada apa namanya, pokoknya seru deh kata gitu. Jadi kemarin tuh udah excited gitu, wah ntar lagi aku SMP nih, apa nih yang seru gitu kan, udah mengharapkan yang lebih, tapi ya apa namanya, kondisi kan tidak memungkinkan, jadi ya MPLS-nya melalui YouTube gitu. jadi pengen ulang lagi nih LS-nya. Nanti SMA. Aku kepo Instagramnya Moni, kok Moni ikut OSIS ya? Iya, Monik ikut OSIS. Wah, jadi di bidang apa tuh Moni? Di bidang persepsi apresiasi karya seni. Oh, seni itu bagiannya tugasnya ngapain tuh Moni? Kalau apa namanya, kenapa Kak? Tugasnya di bagian seni itu ngapain tuh di OSIS? Hmm, meningkatkan kinerja OSIS kayaknya. Bidang seni ya, di bidang seni Kak maksudnya. Nah, di situ kan apa namanya, meningkatkan apa ya, kinerja OSIS itu supaya orang-orang bisa suka sama seni gitu. Jadi kan aku kan kadang sesuai juga sih sama aku, kan suka musik gitu. Sesuai Supaya kreativitas mereka juga meningkat sih di seni. udah Monik di OSIS apa baru banget? Kenapa Kak? Baru baru join atau udah OSIS? Udah setahun. Udah tahun. Udah mulai seru. Kenapa? Iya, Udah. karena kan Monik kelas 7 waktu itu. Sekarang kelas 8. Udah mau ujian lagi ya. Udah mau ujian. Nah, ada nggak sih Monik, ada nggak hal atau ketakutan Monik yang jadi apa ya, ketakutan Monik gitu ketika Monik dewasa gitu? Ada nggak? Ketakutan. Atau aku Oh, aku takut lagi ini sih. Aku takut nyesel aja sih. Takut nyesel. Jadi ya selagi sekarang ya digunain lah waktunya sama yang baik-baik, jangan sampai aku nyesel nanti di dewasa. sih, karena kita nggak bisa balik lagi ke masa Iya, lalu. karena kita nggak bisa balik. Kalau bisa balik mah, aduh. Bermandir terus gitu. Iya, karena jadi gini sih, setiap kesempatan ya lakuin yang terbaik aja. Gitu. Nah, ini kita sudah menuju ke penghujung live kita karena udah 45 nih. Oh, nggak kerasa ya, udah 45 menit ya. Ngomong-ngomong 45 menit nih kita nih. Nggak kerasa. Ada aktivitas lain, jadi mungkin
sebelumnya ada nggak pesan dari Monik untuk teman-teman di rumah nih, terus khususnya untuk anak-anak Indonesia supaya berani untuk berkarya? Nah, untuk berani berkarya, yang pastinya ya harus dicoba dulu. Jangan takut untuk mencoba gitu. Sekarang banyak referensi di YouTube, di Instagram, di handphone nih. Nih ya, jadi kita bisa gunakan smartphone ini dengan baik gitu kan. Kita gunakan untuk berkarya. Karena gini nih Kak, aku ngeliat ya di TikTok itu dia ngelukis-lukis bakatnya. Tiba-tiba kemarin lihat di TV, wah udah di TV aja nih, kemarin di TikTok gitu kan, yang tadinya zero to hero gitu. Jadi ya pergunakan waktunya ya dengan berkarya gitu, mengupgrade diri. Rangkum sedikit ngobrol kita sama Monik hari ini nih. Ada dari Kak Cia katanya. Kenapa Kak? Itu dari Cia, Cia halo kakak katanya. Oh iya, halo juga Cia, kayaknya Cia nih panggilannya Cia gitu. Nah, aku bakal sedikit ngasih rangkuman. Mungkin ada tadi baru datang juga. Hasil Boleh, aku boleh. ngobrol Monik, di malam minggu bareng Monik nih, Malam minggu. nggak menjadi, ya tadi Monik udah perjalanan Monik dari mulai Putri Cilik Lampung sampai ke nasional, lalu tadi juga Monik sharing perjalanannya, lalu sharing kenapa sih kita penting dan harus bangga menjadi anak Indonesia, sampai tadi akhirnya mau sama teman-teman semua untuk berani memulai. Karena kalau nggak dicoba, kita nggak akan bisa tahu ya, Monik, Iya, kemampuan. nggak akan tahu. Jadi ya jangan pernah berhenti mengupgrade diri. Hotnil saja. Hai kakak Monik. Ini temanku nih Kak. Oh, halo temannya Monik. Ini Nel. Ngobrol sama aku. Ini malam minggunya digangguin. Enggak. Biasanya juga di rumah kok, di rumah aja kok. Pokoknya sehat-sehat buat Monik, sukses Amin, buat amin Kak. sukses terus. Mami sama teman-teman akhir ketemu kita di Koma Space ya, sama Mami. Iya. Sehat terus, semangat berkarya. Ditunggu di Indonesia. Aduh, amin. Doain sama juga buat kakak, sehat-sehat terus, sukses. Kenapa Kak? Kita foto bareng dulu. Oke, siap. Aku maaf, aku izin matiin sebentar, aku izin dokumentasi sama Monik. Kita foto dulu, Monik. Dua, tiga. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang nontonin, buat Monik, sehat terus. Terima kasih juga Kak. Sama-sama. Nanti kalau aku undang lagi, jangan kapok ya. Hayu Kak, dengan senang hati. Part 2-nya. Part 2-nya. Pak nonton dibahas ringan episode ke-5. Insyaallah kalau ada. Thank you Monik ya. Oke. Foto khusus nih Kak. Oke deh. Oke deh Kak.